Oke, rekaman sudah mulai. Selamat pagi semuanya, para mahasiswa dan Bapak Ibu dosen perancangan mata kuliah perancangan arsitektur 4. Saya di sini bukan sebagai koordinator dan segala macam karena kami berempat itu kedudukannya sama. Kebetulan saja hari ini saya diminta teman-teman untuk sebagai juru bicara menjelaskan perancangan arsitektur 4 itu apa dan harus bagaimana. Sambil jalan kita coba lihat, kalau kalian lihat background dari cover ini, terlihat bahwa sebenarnya target utama dari perancangan arsitektur 4 adalah kalian mampu menggambar detail engineering drawing atau DED seperti yang digambar cover itu, di background cover. Kemudian ternyata untuk capaian pembelajaran di PA4 ini itu sebenarnya tidak hanya DED saja, karena kalau hanya DED saja itu seperti nanti kalian melakukan pekerjaan dari drafter, yang pekerjaan drafter sebenarnya kompetensinya adalah kompetensi lulusan STM, tapi tetap ada unsur perancangan atau desainnya, sehingga di capaian pembelajaran PA4 ini adalah kalian mampu merancang bangunan bermassa banyak. Jadi sebuah kompleks ada beberapa massa, yang disebut banyak itu kan lebih dari satu sebenarnya, ada 2 atau 3, atau di background itu ada sebuah kompleks sekolah, ada 4 bangunan dengan lengkap dengan ruang luarnya. Kemudian itu yang akan dilakukan dari awal, jadi mulai dari minggu depan sampai ke UTS. Jadi setengah semester kalian akan melakukan perancangan bangunan bermassa banyak. Setelah UTS, target berikutnya adalah kalian menggambar DED. Jadi kalau biasanya di mata kuliah perancangan yang lain, baik dari 1 apapun nanti kalian sampai ke 7 atau di tugas akhir, penggambaran itu biasanya perancangan dilakukan selama 1 semester. Khusus di PA4 ini perancangan hanya setengah semester. Setengah semester berikutnya kalian akan melakukan penggambaran detail engineering drawing. Kenapa sangat lama waktunya? Kita akan lihat nanti sekilas modulnya. Semoga kalian juga sudah mulai buka modul PA4 yang sudah dicantolkan di e-learning, atau nanti mulai dibuka lagi. Kenapa sedemikian panjang waktunya? Jadi setelah UTS sampai UAS. Oke. Jadi target sebelum UTS kalian akan membuat perancangan bermassa banyak. Contohnya seperti ini. Jadi seperti biasa tetap ada analisa fungsional, analisa studi preseden, analisa fungsional, analisa tapak, kemudian klimatologi dan segala macam analisa yang mungkin memang dipersingkat kemudian menjadi analisa yang paling sering digunakan dan mempengaruhi desain. Pokoknya di contoh ini adalah di bagian ini. Semoga terlihat ya. Jadi analisa tapaknya, ada pembagian massanya, jadi pembentukan massa, tata massanya, terutama tata massa, ada sirkulasi, kemudian sedikit klimatologi, ini bermainkan pet. Jadi memang tetap, terus ini mungkin kepembayangan karena banyak massa, beberapa massa itu akan membawa konsekuensi bayangan terhadap sekelilingnya dan segala macam.
Analisa itu memang tidak dilakukan panjang, tapi memang dipilih analisa-analisa yang memang sangat mempengaruhi desain. Itu contoh, ada beberapa contoh ini. Kemudian ini contoh portofolio yang menurut kami cukup mewakili. Pak, penggambarannya tetap penggambarannya tanpa potongan seperti yang siap perancangan. Jadi memang di PA4 ini target gambarnya luar biasa banyak, karena memang fokusnya adalah kemampuan kalian untuk tidak hanya merancang tapi juga mampu menggambar detail engineering drawing. Lalu apa gunanya ada kalian menggambar DED? Padahal itu kan pekerjaan kalau di dunia nyata atau di dunia praktek arsitektural itu memang bagian dari pekerjaan drafter itu biasanya kalau nggak lulusan STM, lulusan D3 arsitektur. Lalu kenapa kalian di S1 diminta khusus di PA4 ini menggambar detail engineering drawing, supaya kalian paham apa yang kalian rancang di bagian atas ini, katakanlah seperti ini kan potongan arsitektural. Nanti kita akan sepakati apakah potongan arsitektural atau potongan struktur. Kita tidak tahu fondasinya seperti apa, kita tidak punya bayangan fondasinya seperti apa. Mungkinkah dengan bentang yang sedemikian lebar itu hanya ditopang dari 2 titik fondasi ini? Itu kenapa perlu detail engineering drawing. Gambar ini saya ambil dari teman di Facebook, kebetulan angkatannya Bu Tutur, lulusan S1-nya UGM. Dia arsitek, lulusan arsitektur, tapi mengambil spesialisasi kontraktor. Jadi sketsa-sketsa ini dilakukan dia di lapangan untuk menjelaskan gambar-gambar yang dilakukan oleh seorang arsitek yang seperti ini kepada tukang. Jadi ini gunanya kemampuan detail engineering drawing yang semestinya dipunyai, sehingga kalian gambar-gambar ini, jadi gambar-gambar prarancangan itu bisa dibunyikan atau bisa dipahami oleh si tukang, atau minimal logikanya kalian paham. Salah satu contoh yang lain ini. Jadi ini gambar dari arsitek, ini konsultannya, gambarnya hanya gini. Ketika ini dilempar di lapangan, ketika dilempar di kontraktor, nggak bisa dipahami. Contohnya ini, bentang sekian itu nggak mungkin untuk kolom yang tipis, sehingga dia kemudian translate lagi ke dalam gambar-gambar ini. Ini penjelasan di bawahnya ada ya. Jadi di FB-nya dia mengatakan ada yang penasaran bagaimana bikin dinding yang menjorok seperti ini ya, tipis segala macam di lingkaran pertama. Mungkin enggak gitu. Kemudian dia akhirnya gambar yang dari arsitek ditranslate, dijelaskan kembali. Ini sehingga berguna gambar-gambar DED-nya, minimal logika berpikir DED-nya itu kalian sudah paham. Ketika merancang tidak sembarangan gitu loh, maksud kami adalah itu. Jadi logika berpikirnya itu masuk akal nggak perancangan dengan beton tipis ini, kemudian dia expose terus seperti ini kan kasar, hanya mengandalkan kolom di sini dan kolom di sini. Ternyata di lapangan ada kolom plastik, itu gunanya DED gitu. Oke. Itu secara garis besar target yang harus
dicapai di perancangan arsitektur 4 ini. Jadi ada 2 perancangan bangunan bermasa banyak dan detail engineering drawing. Oke, sebelum masuk ke pembagian kelas, karena ini kan pembagian kelas, saya harus menceritakan kronologis kenapa ada perbedaan. Jadi ketika kami menyusun RPS dan modul, kami mengacu pada keadaan di semester kemarin bahwa setiap kampus itu terbagi menjadi 2 kelas. Kelas A dan B untuk kampus Indralaya, kelas C dan D untuk kampus Palembang. Sehingga kami, kalau kalian sudah baca RPS dan modul, kami membaginya kelas A itu Pak Anjuma, kelas B Bu Fuji, kelas C saya, dan kelas D adalah Bu Rizka. Hal itu berlangsung sampai kemarin siang, sekitar jam 11-an. Nah, ternyata di sistem e-learning yang baru dalam pengertian baru kemarin, sekitar jam 11, jam 12, itu ada ketentuan baru bahwa, bukan ketentuan baru, mengacu pada ketentuan bahwa pembagian kelas itu mengacu pada jumlah mahasiswa. Jika jumlah mahasiswa kurang dari 40, maka tidak bisa dibuka 2 kelas. Efeknya adalah setting A, B, C, D kelas-kelas itu bubar semua di e-learning. Itu kenapa semalam ada perubahan enroll key-nya, kalian digabung. Jadi kelas A adalah kampus Indralaya, kelas C adalah kampus Palembang. Namun itu teknis di e-learning. Jadi e-learning kami tempatkan sebagai administrasi untuk absen, untuk upload tugas dan kegiatan administrasi mata kuliah perancangan arsitektur 4. Namun pada prakteknya atau pada perjalanannya kami tetap membagi menjadi 4 kelas. Paham? Semoga paham ya. Kalau nggak paham tolong langsung tanya. Jadi tolong dipisahkan antara e-learning dan kegiatan teknis di perancangan 4 ini. Jadi kegiatan teknis, kegiatan belajar mengajarnya kami tetap membaginya menjadi 4 kelas A, B, C, D. Sedangkan di e-learning itu administrasinya hanya kampus Indralaya, yaitu kelas A, dan kampus Palembang itu kelas C. Jadi administrasi e-learning teknisnya tetap sesuai dengan RPS. Supaya kalian nggak bingung kenapa perlu kami jelaskan. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, paham semuanya kah? Jadi e-learning itu administrasi, teknisnya akan beda. Teknisnya sesuai dengan RPS. Kita tunggu dulu. Oke. Kalau sudah mengacu pada itu, sehingga kasus fungsionalnya memang sengaja kami bedakan supaya ada keberagaman. Jadi kelas A dengan Bapak asrama Pak Anjuma adalah asrama mahasiswa. Yang sebelah kiri itu hanya ilustrasi saja, bahwa mungkin akan modelnya, gambarannya banyak masa dengan model asrama seperti ini. Itu kampus kelas A, kampus Indralaya, mahasiswa dengan NIM ganjil. Jadi pembagiannya tetap ya, kelas A kampus Indralaya, mahasiswa NIM ganjil, fungsi bangunannya adalah asrama mahasiswa. Sedangkan kampus Indralaya
mahasiswa dengan NIM genap, kasusnya adalah asrama mahasiswi, yaitu ibu kos dan putrinya. Jadi kayaknya mempersiapkan asrama bagi putrinya, Uji. Jadi itu ya. Kelas B, mahasiswa Indralaya dengan NIM genap, kasusnya adalah asrama mahasiswi. Terserah nanti Pak Anjuma dan Bu Fuji akan menjelaskan lebih lanjut di waktu-waktu berikutnya. Apa bedanya asrama mahasiswa dan asrama mahasiswi? Nah, jadi unik gitu. Ya silahkan nanti kalau kebetulan dapat kasusnya asrama mahasiswi padahal dia seorang putra, seorang mahasiswa, silakan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang mahasiswi silakan ditanyakan ke teman-temannya. Itu yang uniknya di situ. Oke. Sedangkan untuk kelas C, kampus Palembang NIM ganjil, kebetulan kepala sekolahnya saya, kita akan buat sekolah terpadu SD sampai SMA. Tuh, kita akan buat seperti ini. Kampus Palembang memang agak beda, kalau bikin asrama agak ribet. Nah, sedangkan ini kelas C, mahasiswa Palembang dengan NIM ganjil, dan kasusnya sekolah terpadu, kepala sekolahnya saya. Kemudian kelas D, mahasiswa Palembang dengan NIM genap, kebetulan ada investor ini, sebelahnya Bu Rizka itu calon investor rumah susun. Gambar sebelah kiri itu hanya ilustrasi, tapi mungkin akan seperti itu, kita nggak tahu. Silakan Anda konsultasi dengan Bu Rizka dan calon investornya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi bedakan benar ya, jadi antara administrasi di e-learning itu hanya dibedakan menjadi dua jenis, kelas A kampus Indralaya, kelas C kampus Palembang. Sedangkan teknis di lapangan atau praktek di lapangannya, praktek di studionya, kita akan ada 4 kelas. Oke, pertanyaan? Tidak ada? Oke. Dengan kasus-kasus itu, kalau kalian perhatikan, kasus asrama, kemudian sekolah terpadu dengan rumah susun, ada dua jenis dua jenis tipologi bangunan, satu hunian, satu edukasi. Jadi hunian itu asrama dan rumah susun, satu edukasi. Hal yang kemudian kami coba tambahkan di permasalahan desain adalah permasalahan terkini, permasalahan ini, bagaimana kalian merancang pasca pandemi. Kemarin Pak Anjuma, Pak, kan pandeminya belum selesai. Iya, tapi kan hidup si mahasiswa itu kan akan berpraktek dengan ketentuan-ketentuan, pasti ketentuan-ketentuan ini. Kenapa tema ini kami ambil? Supaya konteks dengan keadaan terkini. Kalau kalian tetap merancang sebuah asrama dengan ketentuan yang lama, percuma. Pengalaman kalian menggambar, pengalaman kalian merancang asrama atau rumah susun atau sekolah di masa sekarang dengan ketentuan yang lama tidak akan pernah terpakai di masa depan ketika kalian berpraktek umpamanya. Jadi ada rethinking efek dari si tante corona ini. Gambar sebelah kanan adalah
dia membedakan antara yang pre-pandemi dan post-pandemi, sebelum pandemi dan setelah pandemi usulan. Jadi kalau diperhatikan juga bahwa konsep-konsep hunian baik asrama, rumah susun atau apartemen atau sekolah, itu konsep-konsep post pandemi itu udah banyak banget, tapi memang belum terbangun ya, karena proses pembangunannya juga terhambat di seluruh dunia. Proses konstruksi itu terhambat semua. Gambar sebelah kanan ini memang konsep, dan ini adalah asrama. Silakan Anda googling. Nah, itu kenapa saya minta izin direkam supaya kalian bisa cari. Jadi gambar-gambar yang kami sajikan ini adalah clue sebenarnya. Ada beberapa clue yang sudah ada. Ini gambar konseptual yang diusulkan oleh sebuah konsultan untuk hunian mahasiswa post pandemi. Sehingga ada studi besaran ruang sebelum pandemi dan besaran ruang setelah pandemi, lengkap dengan kegiatan aktivitasnya. Sehingga kemudian muncul bentukan ini juga bukan bentukan yang tanpa alasan. Jadi mulai tolong diperhatikan, beberapa gambar-gambar ini tidak hanya sekedar ilustrasi belaka, tapi benar-benar ada maksudnya. Jadi clue-clue, silakan Anda browsing sendiri nanti setelah itu. Oke, itu jadi tugasnya adalah merancang bangunan bermasa banyak. Kemudian setelah rancangan itu selesai akan digambar detail engineering drawing, itu capaian pembelajarannya. Kemudian kasus perancangannya seperti tadi, ada asrama mahasiswa, ada asrama mahasiswi, ada sekolah terpadu, ada rumah susun. Apakah rumah susun ini menjadi apartemen dan segala macam, silakan dirundingkan dengan Bu Rizka. Kemudian fungsi ini dibungkus atau dikontekskan dengan keadaan sekarang, yaitu adanya pandemi virus corona. Sehingga rancangannya diharapkan adalah usulan konseptual untuk post pandemi seperti apa. Sehingga secara konsep pemikirannya, kalau ini secara umum ya, bahwa sebuah perancangan seperti ini, tapi kemudian ada satu hal lagi yang kami masukkan, yaitu post pandemi. Jadi ada permasalahan baru, tidak hanya sekedar permasalahan biasa, fungsi, siapa penggunanya, bagaimana kliennya. Kemudian setelah itu kalian menyusun konsepnya, konseptualnya seperti apa. Lalu setelah itu bagaimana elemen-elemen pembentuk ruangnya. Solusi ini adalah terakhir setelah ketemu site, setelah ketemu program. Jadi permasalahan site seperti apa, plus kami memasukkan satu hal lagi, yaitu ada lingkaran baru, sehingga konsep solusi desain yang kontekstual setelah itu digambarkan. Jadi desain prosesnya seperti ini. Kenapa ada DED? Karena kami memasukkan unsur yang di sini, sehingga kalian sudah punya pengalaman, rancangan kalian itu bisa dibaca, minimal itu bisa dibaca dan dipahami oleh kontraktor. Karena biasanya di perancangan
lainnya itu hanya fungsi dan form. Khusus di VA4 ini ada unsur plus, gambar yang bisa dibaca dan dipahami oleh kontraktor. Oke, kita ide besarnya adalah jadi seperti itu. Dan gambar di ide itu kaitannya juga dengan structure, kaitannya dengan konstruksi supaya muncul gitu. Sehingga diharapkan sih rancangan-rancangan kalian itu logis secara struktur dan bisa dikonstruksi atau terkonstruksi. Sering kan mahasiswa bikin roof garden atau hanging garden seperti ini, tapi tidak dipikirkan si tanaman ini, kita di warnanya supaya pas, si tanaman ini itu airnya dari mana, lalu pembungaannya bagaimana. Seperti ini kan mungkin tidak terpikir bahwa landasannya harus miring. Kenapa harus miring? Ya supaya airnya bisa jatuh ke bawah. Terus seberapa jauh sih ini sun shading atau secondary skin dan segala macam kalian ini berapa sih? Jadi di PA4 ini akan sangat-sangat detail pemahamannya. Kemudian kalau toh mau ada kaca ini perlu besi enggak atau cukup bata? Terus bagaimana dia mengkaitkan dengan plat betonnya? Plat betonnya cukup sampai sini atau dia terus? Ini berapa cantilevernya? Perlu cantilever yang seperti ini atau perlu yang ditambah seperti ini? Hal-hal kecil tapi sangat mempengaruhi di desain. Jadi di sini di PA4 ini kita akan sangat belajar detail. Itu kenapa gambarnya sangat banyak. Saya ngomong sangatnya sampai berkali-kali. Jadi hati-hati benar. Nah, sebelum kuliah saya tadi tanya beberapa mahasiswa yang ngulang. Jadi saya paham benar karena di PA4 ini memang cukup berat tantangannya. Proses gambarnya cukup banyak. Mulai berhitung apakah desain kalian bisa digambarkan secara logis di DED atau ada hal apa yang perlu tanda kutip direduksi, dikurangi. Ya. Mulai berhitung dan mulai praktis berpikirnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Atau Bu Puji atau Pak Anjuma, Bu Rizka ingin menambahkan sesuatu? Tenang, ini masih 15 dari 23 slide. Masih ada berikutnya. Silakan kalau ada yang bertanya sampai sini dulu untuk memahami cakupan kerja dari PA4 ini satu semester. Ya. Pak, mau silakan. Teknis penggambaran DED-nya itu manual atau digital, Pak? Oke, nanti perkara manual dan digital akan dijelaskan Pak Jiwa. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang lain tentang materinya dulu? Teknis segala macam setelah ini kita akan masuk. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Indah. Izin bertanya, Pak, Bu. Ini mengenai DED sama rancangan. Kan rancangan itu dibuat sebelum UTS kan? Yep. Nah, untuk di DED-nya itu setelah UTS kan? Nah, kalau misalnya waktu penggambaran DED-nya kita ada hal yang harus diperbaiki, yang mengacu pada rancangannya itu gimana, Pak? Apa memang akan mempengaruhi rancangan atau gimana? Makasih, Pak. Oke. Kalau di dunia nyata memang sering di dunia praktek dalam pengertiannya. Gambar
prarancangan, kemudian digambar oleh drafter, kemudian dilempar di lapangan. Itu biasanya memang ada beberapa koreksi seperti gambar yang ini. Itu ada beberapa koreksi dan penambahan. Efeknya memang pada biaya konstruksi itu biasanya ada perubahan. Tapi yang menarik dari kasusnya namanya Pak Dalang, namanya betul-betul. Di sini dia berusaha semaksimal mungkin atau sedikit mungkin merombak desain. Artinya desainnya tetap. Yang dia lakukan perubahan adalah detail-detail konstruksi supaya gambar atau supaya wujud bangunannya itu tidak beda dengan rancangan. Di prarancangan itu kan denah tanpa potongan dan segala macam seperti ini ya. Denah tanpa potongan ini potongan yang dihasilkan di tahapan prarancangan. Hanya kemudian diperbaiki di DED. Sehingga kasus tadi, pertanyaan tadi, kita harus memutuskan bahwa di UTS itu selesai. Kemudian di DED ya berusaha semaksimal mungkin, sedetil mungkin. Nanti perkara itu ada catatan bahwa ini adalah koreksi untuk potongan di prarancangan. Kalau enggak selesai. Enggak selesai. Itu bahaya banget. Karena gambar DED-nya cukup banyak. Ya kalian jadi tahu gitu loh. Oh ya ternyata kalau gambar potongan itu enggak sembarang. Oh ya gambar potongan itu harus seperti ini. Oh ya gambar potongan itu harus memperhatikan seperti ini. Memperhatikan hal-hal seperti tadi itu tadi. Nah, seperti ini. Ini kan di gambar potongan nggak kelihatan. Jadi di DED terlihat. Sehingga minimal yang sering terjadi adalah ini. Floor to floor kan ini. Floor to floor itu berapa? Mahasiswa kan tugas akhir pun sering floor to floor 4 meter. Belum kepotong banyak. Kalau di hotel belum kepotong ducting habis. Jadi kalau kalian masuk ke hotel itu biasanya floor to ceiling itu, floor ke langit-langit itu biasanya sekitar 275 habis. Pemahamannya seperti apa? 275 sampai 290. Kok pendek ya? Ya jadi tahu gitu. Ya saya floor to floornya mantap 4 ya, arsitek kan suka cari gampang. Ya. Enggak apa-apa, kasih catatan aja di kan ada kalau di kop itu kan ada keterangan. Silakan kasih catatan bawain. Atau minimal kalian sendiri jadi tahu. Oh iya, harusnya ini. Floor to floornya berapa sih? Terus jarak tritisan itu sebaiknya kalau model seperti ini itu berapa sih? Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup Indah atau? Cukup Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, iya. Jadi ya mau nggak mau harus diputuskan. Oke, UTS selesai prarancangan. Mari kita gambar dengan segala konsekuensinya. Oke, pertanyaan yang lain? Oke, kita masuk ke teknis ya. Lalu kalau saya pindah ke RPS dulu. Kalau kalian perhatikan di modul sebenarnya kecil. Di modul itu tanggal 26 Januari itu ada pemahaman project. Semalam kami berempat rapat, jadi jangan dikira kami itu hanya enak-enakan terus hanya ngelontahkan modul selesai urusan. Enggak. Semalam kami rapat akhirnya memutuskan bahwa tanggal 26 itu kita kuliah online lagi.
kuliah daring lagi. Semoga pada paham daring itu apa, dalam jaringan. Kita pleno lagi seperti ini, kita ketemu lagi cara kelas seperti ini. Targetnya apa? Targetnya adalah kalian akan paparan tentang standar ruang dari fasilitas, bukan fasilitas pendidikan ini. Saya agak ngantuk, ada beberapa edit yang belum masuk. Fasilitas-fasilitas sesuai dengan fungsi yang telah dibagikan. Kenapa perlu standar-standar ruang dan perlu di model pleno? Karena jadi tanggal 26 Januari kalian akan mencari apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam perancangan post-COVID, post-pandemi. Banyak banget studi-studinya, sudah banyak banget. Jadi silakan kalian kumpulkan apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak boleh, ketentuan-ketentuannya seperti apa, standar-standar ruangnya seperti apa. Itu yang coba dikumpulkan. Dan kenapa di model pleno seperti ini, di model keroyokan lagi, karena studi ini banyak banget. Jujur saya pribadi juga tidak mampu mengumpulkan semuanya, karena tahun kemarin mulai dari Agustus sampai sekitar November akhir itu banyak sekali sayembara desain tentang bangunan post pandemi. Dan ada beberapa, saya mencatat ada beberapa, contohnya yang ini, yang terakhir yang saya dapat adalah ini. Itu manual of physical distancing yang dilakukan oleh konsultan besar. Dan kalau di luar negeri itu konsultan melakukan riset. Konsultan tidak hanya membangun tapi melakukan risetnya. Kebetulan tahun kemarin itu sejak Mei sampai akhir tahun itu tidak ada proyek yang jalan seluruh dunia, sehingga konsultan itu istilah tentaranya kembali ke barak dan melakukan studi-studi. Dan studi itu banyak dilempar. Kalian akan banyak dapat. Dan jujur saya nggak sanggup, saya pribadi nggak sanggup untuk mengumpulkan, sehingga kita main keroyokan ya. Seluruh dari kalian, dan mungkin saya dan beberapa dari kami akan melakukan juga studi dan coba melihat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk merancang sebuah bangunan dengan standar post pandemi. Kemudian yang berikutnya adalah kalian akan mencari standar-standar ruang sebelum COVID dan sesudah COVID sesuai dengan kasus kalian. Kalau sebelum COVID itu gampang banget kan, gampang banget, kalian udah dari awal udah paham standar-standarnya. Yang ribet adalah ini post COVID, standar ruangnya berubah banget. Itu kenapa diawali dari do and don't dalam sebuah rancangan arsitektur post pandemi, lalu bagaimana standar ruangnya. Tuh, sampai sini paham dulu ya. Jadi cari apa yang boleh dan tidak boleh, kemudian standar ruangnya. Dilakukan secara kelompok. Pembagian kelompoknya misalnya. Tadi ada 4 kelas ya. Kelas A, B, C, D. Memang ada 4 kelompok besar. Katakanlah ini kelas C lah. Masing-masing kelas akan di-split menjadi 2 grup.
C1, C2. Pembagiannya gimana? Terserah kalian. Malam rapat itu sempat ramai itu. Pak, ini pembagiannya gimana? Kelas. Kan baginya tadi sudah kelas A itu NIM mahasiswa Indralaya NIM ganjil, kelas B mahasiswa Indralaya NIM genap, kelas C mahasiswa Indralaya NIM mahasiswa Palembang NIM ganjil, D itu Palembang NIM genap. Kemudian masing-masing dari kelas itu di-split menjadi 2. Silakan kalian bagi sendiri bagaimana membagi kelompoknya. Jadi kita punya 8 kelompok. Katakanlah ini kelas C itu ini C1, ini C2. Ini hanya untuk mempermudah ilustrasi saja sih, bukan karena saya narsis, bukan hanya mempermudah, ini ilustrasi aja. Jadi kepala sekolah ini punya 2 kelompok. Silakan kalian membagi sendiri. Oke, paham? Lalu tugasnya adalah ini tadi, do and don't, jadi standar-standar, panduan, guideline, apapun lah, konsep segala macam terkait dengan perancangan arsitektur pasca pandemi. Yang pertama. Yang kedua adalah kalian melakukan studi preseden sesuai dengan kasus kelas. Kelas A asrama mahasiswa, kelas B asrama mahasiswi, C sekolah terpadu, D rumah susun, atau nanti Bu Rizka akan menjelaskan rumah susun seperti apa. Studi presidennya seperti tadi, pre-pandemi, sebelum pandemi, dan sesudah pandemi. Jadi ada studi presiden 3 bangunan yang terbangun karena sebelum pandemi, ya studi presidennya harusnya terbangun 3 buah bangunan, dan studi presiden yang berupa konseptual yang mengacu pada ketentuan-ketentuan pasca pandemi. Kenapa ini dilakukan? Supaya kalian paham apa sih yang berubah dan bagaimana kita menyikapinya. Itu kenapa minggu depan ada 8 kelompok yang akan presentasi secara online. Teknisnya nanti mungkin sebelum kuliah silahkan Anda kirim ke email saya, biar saya yang jadi operator nanti. Di email saya materi paparannya pakai PowerPoint saja, nggak usah laporan aneh-aneh, nggak usah apa. PowerPoint kemudian di save as ke PDF, kirim ke saya, bisa via WA, bisa via email. Pokoknya sebelum kuliah silahkan kirim ke saya supaya saya bisa jadi operatornya. Lengkap dengan kelas A1 katakanlah seperti itu, A2, B1, B2, C1, C2, dan D1, D2. Bagaimana membaginya? Silakan kalian membagi sendiri. Targetnya adalah ini. Jadi standar-standar, ketentuan-ketentuan, boleh dan tidaknya, dan segala macam apa ketentuan uangnya, bagaimana umpamanya aliran udaranya, apakah boleh pakai AC sentral, apakah tidak boleh AC sentral, kalau toh AC sentral bagaimana perlakuannya, dan segala macam. Apakah justru lebih baik tidak pakai penggawaan buatan, jadi penggawaan alami semua. Karena fenomena menarik di Jakarta, bangunan tinggi 15 lantai dan segala macam, itu mulai mereka bikin kaca yang bisa dibuka. Mereka AC sentral, ngeri juga, satu kena bubar satu gedung gitu. Jadi kita mulai belajar untuk lebih aware lah, lebih peduli terhadap keadaan pasca pandemi. Standar-standar ini akan membantu kalian ketika kalian menyusun
konsep. Berikutnya, perlu enggak pengawaan buatan untuk weatherize kasus kita? Fungsinya itu kira-kira paling bangunan maksimal 5 lantai kan. Perlu enggak pengawaan buatan? Apa semuanya pakai pengawaan alami saja? Dibukaannya perlu di mana aja. Nah, itu akan membantu konsep ini ketika kalian paham apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan dibantu dengan konsep-konsep studi presiden bangunan post pandemi. Kenapa ini masih diperlukan? Artinya yang studi presiden sebelum pandemi ini diperlukan supaya kalian tahu meter persegi yang bisa direduce atau yang bisa justru di-extend. Kita akan lihat meter persegi setelah pandemi dan sebelum pandemi. Kita juga bisa melihat bentuknya seperti apa. Secara logika mungkin ini yang sebelum pandemi logikanya lebih besar dari setelah pandemi logikanya. Jadi kita akan lihat benar nggak logika ini atau hipotesis ini. Saya sih menduga justru enggak. Okay. Do you have any question for us? Silakan. Pertanyaan untuk sini. Sebelum kita masuk ke hal-hal tadi, pertanyaan dari digital dan hal-hal teknis, biar Pak Bos Anjuma yang menjelaskan. Oke, pertanyaan? Kalau enggak, Pak Anjuma, adakah di tempat? Tadi ada sih. Ada, siap. Siap. Oke. Gantian ya, Bapak yang share screen. Apa yang mau di-share? Boleh. Oke. Silakan Pak Juma menjelaskan. Terbiasa kayak ini. Halo? Kelihatan Pak? Kelihatan Pak? Belum. Enggak ya? Belum nyampe Pak. Belum nyampe. Atau di? Saya tuh nggak biasa pakai ini, jadi nggak bingung. Oke. Diomongkan aja Pak. Oke. Oke, nanti aja. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi mungkin bisa tambahkan lebih banyak kalau ada yang kepala. Jadi untuk teknis P4 ini produknya itu kami sudah sepakat bahwa itu akan dilakukan full digital. Ya, jadi Anda akan membuatnya dalam menggunakan program AutoCAD. Ya, kenapa? Karena pengalaman dari tugas-tugas sebelumnya ketika itu dibuat dengan manual, kemudian Anda scan, itu scan-nya itu tidak layak. Artinya ada yang miring, ada yang gambarnya kecil, kertasnya besar gitu ya, ada yang bertekuk-tekuk dan lain sebagainya. Jadi tidak layak untuk
dikoreksi atau untuk dilihat gitu. Jadi kami berpendapat daripada mengusahakan kami, jadi lebih baik Anda menggunakan digital untuk produk P4 ini. Ya, Anda sudah belajar AutoCAD semua, sudah menguasai AutoCAD semua? Belum? Nggak ada suaranya? Belum. Belum Pak. Belum Pak. Berapa orang yang belum? Berapa orang yang sudah? Banyak Pak. Banyak. Banyak Pak. Gimana deh Wakil? Ya gimana lagi, tapi ya karena gini pandangan kami kenapa memutuskan pakai digital. Kalau pakai manual memang P4 di tahun-tahun sebelum kena wabah ini kita manual gambar manual lengkap dengan tembal tipisnya dan segala macam, kita bisa koreksi. Nah, pengalaman di tahun kemarin persis ketika hampir pengumpulan kemudian kampus ditutup kan. Kalau kampus lain langsung ditutup, kalau kita kan di speed up, dipercepat, kemudian kita bubar gitu kan, langsung bubar, kampus ditutup. Sehingga ketika ditutup itu saatnya pengumpulan, wah itu mabuk, sudah manual, kemudian mereka pakai foto ya ada yang pakai HP, ada yang pakai di setengah mati kita koreksinya. Nah, efeknya adalah keputusan kami semalam adalah prarancangannya mungkin boleh pakai SketchUp dan segala macam, tapi ketika menggambar mulai menggunakan CAD. Kenapa bukan SketchUp? Karena SketchUp sangat sulit melihat skalanya, sangat sulit melihat presisinya. Jadi ya mungkin ada waktu setengah semester lah Pak, sambil mereka belajar CAD, bisa lah CAD itu sebentar. Ya. Mau nggak mau kita harus berkejaran dengan waktu. Untuk kali ini baru ada tanda kutip keluhan bahwa wah kok digital, biasanya hore digital. Benar. Baru kali ini saya mendengar wah kok digital Pak. Silakan Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi mau tidak mau Anda harus belajar AutoCAD di tengah semester ini, terus secepatnya menguasai itu saya target dari P4 bisa ini. Terus selanjutnya mungkin kita akan membuat Google Drive. Ya, kami minta Anda membuat Google Drive itu sebagai logbook virtual dari aktivitas video Anda. Ya, karena agak repot, setiap tugas Anda kirim email. Itu emailnya sekali banyak, nanti ada lagi tugas yang satu lain kirim email lagi. Itu repot, tumpuk nanti jadinya. Ya, jadi kami minta Anda buat bisa share ini, share screen. Kalau susah nggak apa-apa Pak, nanti teknisnya berikutnya ini. Oke. Jadi intinya tiap mahasiswa bikin Google Drive, kemudian Google Drive itu di open untuk masing-masing dosen gitu Pak ya. Jadi tidak perlu semuanya, kalau semuanya juga mabuk gitu ya. Jadi umpamanya kelas C ya mahasiswa di kelas C itu masing-masing membuka Google Drive, kemudian saya diizinkan untuk melihat. Jika di dalam Google Drive itu kalian ada satu khusus folder P4 yang saya izinkan untuk melihat. Setiap minggu kalian taruh produk kalian di Google Drive itu. Saya sarankan ya setiap minggu bikin folder mingguan aja atau tanggal. Menurut saya kan Google Drive P4 apa?
Gimana Pak? Oke, jadi Anda bikin satu kelas, satu folder barang baju tadi ya. Nah, dari folder PA4 kelas masing-masing kampus tadi, masing-masing kelas tadi, Anda bikin subfolder itu berisi nama Anda. Jadi misalnya folder 1 nama si A, folder 2 nama si B, folder 3 nama si C, dan seterusnya. Nah, dari nama itu nanti Anda bikin subfolder lagi. Itu ada folder tugas, ada folder UAS, ada folder UTS, kemudian ada folder workbook. Ya, ini saya nggak bisa tampilkan, sebenarnya saya sudah bikin itu. Jadi Anda tidak perlu mengirimkan link itu tiap minggu, cukup satu kali saja. Jadi setiap Anda upload file itu, ini bisa akses itu, bisa dipahami. Halo? Halo? Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Pak, kedengaran. Paham kan? Jadi ada folder, kemudian di-linkkan aja. Ya. Tiap minggu itu ada reportnya Pak. Iya. Jadi nggak perlu tiap minggu Anda kirim link, sama aja kayak ngirim email jadinya. Satu kali aja. Jadi selama itu Anda kasih izin ke kami untuk mengakses, setiap perubahan yang Anda lakukan di Google Drive itu bisa kami lihat atau bisa kami buka. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak. Saya juga berharap jadi folder itu tidak hanya diisi ketika Anda akan mengirimkan tugas, tetapi setiap kita buat studio virtual gitu ya. Jadi tidak hanya setelah kuliah ini, setelah paparan yang disampaikan oleh Pak Jo dan yang lainnya, terus bubar gitu. Terus Anda akan mengumpulkan atau akan membuat tugas itu di hari Senin. Kemudian Selasa pagi Anda upload di Google Drive. Kami pengennya bukan seperti itu. Jadi Anda tetap berada di kelas virtual, Anda beraktivitas, kemudian hasil progres studio harian mingguan Anda itu Anda upload di Google Drive. Misalnya tugas minggu depan Anda harus membuat studi presiden atau menyelesaikan data tentang standar-standar bangunan yang sesuai dengan topik tugas Anda. Ya, hari ini Anda lakukan apa yang akan Anda kerjakan di studio hari ini. Tentukan, misalnya si A cari standar, si B cari presiden bangunan yang sesuai dengan topik. Nah, hari ini sampai di mana kerja studio Anda? Anda upload di logbook, folder logbook rancangan tadi. Ya, kami bisa ngecek, oh hari ini Anda sampai sini. Dan yang Anda upload di logbook perancangan itu akan berbeda dengan yang di tugas, karena yang logbook itu progres, sedangkan yang di tugas itu hasil akhir dari tugas Anda. Bisa dipahami sampai sini? Ya, tujuannya adalah supaya kami bisa mengawal bahwa Anda itu mampu menyelesaikan PA4 sesuai dengan target. Kalau Anda selesai jam 8, jam 9, jam 10 dari PA4, selesai kami ngasih materi atau ngasih penjelasan lalu bubar, kemudian Anda akan mengerjakan tugas lagi meter-meter waktunya, saya yakin tidak akan selesai. Ya. Jadi itu akan kami cek. Kami akan cek. Jadi pengumpulan dari jam 3 sesuai dengan jadwal studio, itu kami akan cek Anda sampai di mana progres studio. Ya. Kami akan ikuti proses itu. Siapa yang memang bekerja, siapa yang tidak bekerja di studio. Dan itu akan berpengaruh ke absen. Jadi walaupun Anda absen pagi hari, tapi ketika kami lihat di progres logbook itu nggak ada hasil, itu nggak ada absennya. Bisa dipahami? Kalau ada yang mau ditanyakan? Yuk, silakan kalau ada yang mau tanya.
Jadi kayaknya enak gitu loh, studio di rumah dan segala macam, tapi efeknya kayak gini. Progresnya memang jam studio kita kan jam 8 sampai jam 3 sore gitu, jam 15. Progres kalau di studio offline, studio di kampus itu ya saya dosennya ngilang, ikut ngilang gitu loh di sini. Iya. Kalian ngilang kemana? Datanya ada di awan, di cloud gitu kan. Drive itu kan di cloud. Kami ngecek lewat HP pun ya nggak bisa gitu kan. Nah itu ya. Jadi, dan kenapa modelnya seperti ini? Karena itu seperti saya ungkapkan tadi di penjelasan, PA4 ini gambarnya lumayan. Jadi yang bikin mules. Ada yang tadi, oh hore, digital, ya hore, nggak akan ketumpahan kopi kertasnya. Tapi laptop kalian ketumpahan kopi sama aja, lebih sengsara hidupnya. Jadi hati-hati benar, dan terdeteksi benar gitu loh. Kalian bikin apa. Terus wah ya enak ya, dosen bisa ngecek sewaktu-waktu, lah jangan dikira. Mungkin pikiran kalian, oh dosen hanya kasih kuliah selesai. Enggak. Efek dari kuliah daring ini, jam kerja kami itu bertambah. Puji itu justru mulai yang nyeting e-learning itu kemarin jam 11 malam, sebelumnya nyetingnya itu jam 1 pagi. Jadi, jam kerja jadi kacau balau, ya mau diapain kondisi gitu ya. Jadi kita sama-sama saling bantu. Kami tidak berharap kalau Pak Anjuman tadi menjelaskan sangat detail bahwa kami berharap semua dari kalian dengan sistem seperti ini, dengan metode pengawasan online ini, dengan drive dan segala macam, diharapkan kalian bisa lulus semua, tidak ada yang kecantol lagi. Kelemahan di kemarin adalah gambar manual yang memang perlu ketekunan yang luar biasa. Ini gambar digital. Ada kecenderungan kemarin di rapat juga Pak Anjuman sempat mengatakan, loh Pak, kan ada, ini kita buka-buka ya, kan ada galeri, ada library dari CAT dan segala macam. Hati-hati, seperti contoh tadi, galeri itu tidak akan fix, tidak akan fit dengan rancangan kalian, itu yakin. Tapi ada yang perlu kalian adjust, ada yang perlu kalian sesuaikan. Gambar manual juga itu, ada master 1, kemudian diblat, tinggal ganti nama, tinggal ganti font. Di digital lebih cepat, tapi dengan mudah kami juga lebih tahu ini pondasi di sebelah mana, titiknya sebelah mana yang kalian detail. Kok katanya 4 lantai harusnya pakai pondasi yang dalam, kok ini hanya pondasi setempat. Nah, mulai kelihatan. Jadi jangan dikira ya, meskipun banyak library, banyak segala macam pakai digital, kita akan bisa cek, justru lebih cepat ngeceknya. Bukan begitu Pak Anjuman? Iya. Detail tangga, wah itu banyak banget. Tapi detail tangga, loh, katanya 4 meter. Kalian ngambil library, ngambil yang tangga 3,5, ya beda. Yang setengah meter loncat. Tahuan lah. Ya. Itu Pak Anjuman, mungkin ada tambahan. Oke, balik lagi ke tadi, virtual kita tadi, ada pertanyaan mau disampaikan. Silakan. Ya, hari ini Anda sudah mulai bikin folder itu, dan Anda sudah mulai mengisi untuk tugas minggu depan. Jadi Anda sudah mulai beraktivitas hari ini ya. Mulai dicari literatur, dicari standar, dicari objek-objek untuk studi presiden Anda, silakan ya, sesuai dengan topik kelompoknya atau topik kelas kalian masing-masing.
Oke, untuk kelas C itu di chat box saya cantumkan email saya, jadi silahkan di linkkan di email itu. Itu khusus email yang saya buat untuk tugas-tugas, isinya amburadul dah, foldernya macam-macam. Nanti mungkin Pak Anjuma, Bu Puji dan Bu Rizka akan juga ngirim email yang akan di-linkkan dengan folder kalian. Kalau emailnya sudah biasa ya, sesuai waktu itu ke SK itu 7 Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu aja. Silakan. Dari saya. Oke. Ya. Kita sama-sama menghormati sinyal. Iya. Sinyal. Ya, mau diapain lah, namanya juga. Untuk Bu Puji juga udah ada. Nanti mungkin Bu Rizka sebentar lagi akan. Saya harus mempertegas Pak, karena jujur email saya ada beberapa, kadang mahasiswa saya salah kirim. Bukan apa-apa, saya itu hobi yang gratisan, kenapa email saya itu ada 4 atau 5, lumayan dapat drive-nya banyak. Oke, pertanyaan? Nah, itu Pak Anjuma. Ya Pak Anjuma pakai tahun pula, jadi ketahuan kan. Pak Anjuma 77, saya 74. Maling saya. Oke, pertanyaan silakan. Tambahan dari Bu Puji, Bu Rizka? Enggak ada Pak, udah semua disampaikan. Enggak tahu mahasiswanya enggak ada yang mau bertanya. Iya, saya bilang. Pak. Ya, silakan Bu Nanti Rizka. untuk hari ini apa kita bisa untuk masing-masing dosen dan mahasiswa sesuai grupnya bisa bikin grup WhatsApp sendiri kali Pak ya? Nah, setuju. Sudah bisa. Oke. Setuju. Berarti nanti mungkin diumumkan di grup utama. Oke. Jadi silakan dari kampus Indralaya dan Palembang kemudian jadi split lagi, jadi dua grup. Kelas A ada WA sendiri, kelas B ada WA sendiri. Mungkin seperti itu, tergantung. Kalau Bu Rizka udah langsung minta siap-siap ya. Dengan Bu Rizka nanti jam 1 ada pemberitahuan. Bu Rizka, emailnya tolong. Oh iya Pak, tunggu sebentar Pak. Di chat. Nanti dipertegas lagi dari Bu Rizka, apakah mau apartemen atau mau rumah susun. Jujur saya nggak tahu karena ada beberapa analisa yang memang khusus dari Bu Rizka. Pertanyaan silakan. Kita baru 48 menit. Mau mulai berpikir mau KPRS. Percuma juga, semester depan ketemu Pak Anjuma juga nanti. Ketemu Pak Anjuma, ketemu Bu Puji, sama aja. Oke, silakan. Benar. Kalau benar nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, harusnya mereka udah bisa mulai kerja yang presiden itu ya Pak Nah, ya? itu, ya. Silakan. Siapa yang resign tadi? Lengkap ya. Nggak jadi. Salah pencet. Benar? Nggak ada? Kalau nggak ada itu ya nggak apa-apa. Kami siang jam 1 ada rapat soalnya. Jangan dikira rapat itu terus kami bengong, enggak. Ada tugas dari petugas. Yuk, benar. Itu Rika, ini kok nggak ada pertanyaan.
Belum sarapan. Belum sarapan nggak apa-apa Pak, belum mandi. Silakan. Benar. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Gitu loh. Cukup kah? Oke. Pak, Silakan. Pak Rizka. jadi tadi kan Pak menjelaskan dan bertanya sama mahasiswa ada beberapa yang nggak bisa CAT. Nah, itu saya jadi mewakili mahasiswa yang nggak bisa CAT, gimana nanti ya Pak ya? Tadi udah dijelasin. Belajar. Nggak bisa CAT itu ada waktu setengah semester untuk belajar CAT. Karena kan di awal masih katakanlah SketchUp atau mau ketika kemarin Bu Puji juga bilang ketika para rancangan kalau mau asistensi silakan pakai manual. Jadi sketsa manual dulu, habis itu digambar di SketchUp. Karena kan para rancangan boleh pakai SketchUp, katakanlah seperti itu. Tapi di ED diharapkan udah CAT. Jadi masih ada waktu dari minggu sekarang sampai kapan itu? Kita UTS kapan? UTS tanggal Mei Pak, minggu pertama Mei. Maret. UTS, Maret, salah, puas itu. UTS. Maret sampai Maret. Bulan Maret. Maret tanggal 9. Masih lah. 2 bulan. CAT itu mudah kok. Karena kan awalnya adalah titik garis. Dan CAT sekarang itu enak banget, udah ada toolsnya. Pak Anju mah nggak tahu pakai rilis 14 nggak Pak? Iya. Waktu awal-awal belajar, komen. Iya. Rilis 14 itu mesti komen satu-satu line titik, alamat jam. Nggak apa. Sekarang tinggal klik kayak Windows, kayak Word. Cepet, jujur cepet. Oke. Cukupkah? Bu Rika, mau jawab pertanyaan? Iya, soalnya kan nggak ada yang mau nanya, jadi ya udah saya ini aja. Saya boleh. Silakan. Siapa? Kalau boleh minta share modulnya, Pak. Soalnya yang di e-learning tuh nggak bisa di. Oke, siap. Masih Pak. Oke, nanti di grup saya kirim lagi modul dan di modul minta izin Pak Anjuma dan Bu Ibu dosen yang lain saya share screen lagi RPS-nya. Jadi RPS itu lengkap dengan tanggalnya ya dan targetnya sekalian saya buka lah mumpung belum kaget. Jadi UTS gambar prarancangannya itu set plan seperti biasa, tampak keseluruhan, potongan dan segala macam. Karena ada beberapa masa maka ada denah per masa, tampak per masa, potongan per masa, denah per masa, perspektif. Jadi keseluruhan dan potongan, terus gambar per masing-masing masa penelitian. Itu UTS. Lalu DED, nah ini makanya DED plat dan kolom, balok dan plat, fondasi dan kolom, balok dan plat, DED atap, DED tangga, lampu, aksesoris taman. Kenapa harus ada aksesoris taman? Karena beberapa masa dan ada ruang terbuka, jadi pasti ada aksesoris taman. Kemudian di ini ada waktu untuk produksi dan penyelesaian dan pengumpulan. Mungkin modul akan saya sedikit perbaiki karena market kita nggak pakai Pak ya. Yeah. Kita portofolio saja. Paket juga gimana nilainya gitu. Pakai simulasi juga kalian juga belum belajar digital dan segala macam. Oke, portofolio saja. Saya akan perbaiki dulu karena ada beberapa ini yang lalu ada pendidikan terpadu segala macam.
Saya akan perbaiki dulu. Kemudian ini penilaiannya, bobot penilaiannya, gambar prarancangan dan segala macam. Dan ini ketika UTS dan UAS kami akan melakukan cross penilaian dan kalian paparan. Nanti teknisnya gimana, kita akan ngobrol lagi seperti apa teknis crossnya. Apakah saya akan menilai kelasnya Bu Rizka ketika UTS, dan ketika UAS saya akan menilai kelasnya Pak Anjuma bagaimana, terus bagaimana presentasinya dan segala macam. Kenapa ada cross pembimbing seperti ini dalam penilaian UTS dan UAS? Ini untuk subjektivitas penilaian. Jadi, ketika proses kalian membuat proses itu dan penggambarannya dengan dosen kelas, tapi ketika menilai dinilai oleh orang luar yang tidak tahu prosesnya, sehingga itu lebih fair. Gitu. Seperti biasa. Kalau beberapa mahasiswa yang ketemu saya udah nggak kaget, kayak kemarin UTS, UAS, TMPA, saya dan Bu Rizka tandem menilai. Jadi ada Bu Puji juga waktu itu udah pernah juga ya, sistem seperti ini. Dengan Pak Anjuma juga udah bolak-balik. Jadi kami sudah sering melakukan ini. Ya. Nanti akan saya perbaiki dulu sebelum saya sharing ke kalian materinya. Kami usahakan juga cantolkan ke e-learning, tapi di grup kami juga akan perbaiki dan kami sharing di grup WA juga. Begitu. Mungkin itu. Silakan, ada pertanyaan? Terima kasih pertanyaannya. Semoga ini bisa menjelaskan dan mengkoreksi, ternyata ada beberapa hal yang belum beres. Oke, pertanyaan? Gimana? Kalau bingung bertanya, saya tidak bingung sendirian. Mumpung masih kumpul semua ini. Kok takut? Oke, kalau nggak ada, silakan langsung koordinasi untuk masing-masing kelas. Kemudian masing-masing kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Lalu ada folder kelas dan ada nama kalian di situ. Efeknya adalah setiap kelas harus ada koordinator kelasnya. Itu mahasiswa yang pokoknya yang harus jadi admin lah. Itu yang pilih yang jaringan sinyalnya mumpuni, supaya dia yang akan bertugas memasukkan email kalian dan bikin folder. Jadi kalian di folder itu kalian kirim masuk ke situ sehingga kami bisa cek. Teknisnya nanti kita masing-masing, karena setiap dosen pasti punya teknis teknis meriksanya masing-masing. Tapi intinya setiap kelas punya folder sehingga kami dosen bisa bisa akses dan mahasiswa juga bisa. Silakan pertanyaan. Benar? Ada? Cukup? Kah? Cukup, Pak. Oke. Benar? Sudah cukup ya? Bentar. Bukti kehadiran terpaksa saya foto dulu. Laporan bahwa sudah melakukan kegiatan kuliah. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Terima kasih Pak Anjuma. Terima kasih Bu Uci. Terima kasih Bu Rizka. Demikian PA4 ini sebagai pengantar. Sampai jumpa minggu depan. Nanti linknya akan kami kirimkan
Tentang e-learning, ya tadi ada beberapa yang kalau masih belum, tolong segera disampaikan. Terus password absen untuk hari ini 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk berikutnya kami coba untuk dihapus password itu, sehingga kalian bisa langsung tag kehadiran. Chattingnya, ampun-ampunan. Oke, demikian, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Kami tunggu progres dari kalian. Oke, thank you. Terima kasih Pak, Bu. Sama. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Pak, Bu. Yoi.